Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sudut perkutut, pernah nggak kalian terbangun di tengah malam lalu tiba-tiba terdengar suara perkutut dari dalam sangkar? Padahal biasanya burung itu sudah diam, rumah sedang sepi, orang-orang sudah tidur. Tapi malam itu, perkutut justru berbunyi berkali-kali. Bagi sebagian orang, mungkin itu cuma burung yang terbangun. Mungkin ada kucing lewat, mungkin ada suara yang mengganggunya. Tapi bagi orang-orang zaman dulu, perkutut yang tiba-tiba berbunyi tengah malam tidak selalu dianggap biasa. Ada yang menganggapnya sebagai pertanda. Ada yang percaya burung itu sedang memberi isyarat tentang keadaan di sekitar rumah. Bahkan ada cerita yang mengatakan, kalau waktunya tepat dan bunyinya terdengar berbeda dari biasanya, pemilik rumah sebaiknya jangan langsung mengabaikannya. Nah, sahabat sudut perkutut, kalau perkutut kesayangan kalian tiba-tiba berbunyi di tengah malam, apakah itu hanya kebetulan? Atau sebenarnya ada sesuatu yang sedang ingin disampaikan kepada pemiliknya? Jangan kemana-mana. Karena di video kali ini kita akan mengupas pelan-pelan cerita, mitos, dan makna di balik perkutut yang berbunyi tengah malam. Dan ternyata jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tapi sebelum kita lanjut, coba tulis di kolom komentar. Sahabat sudut perkutut nonton dari daerah mana saja? Sekalian ceritakan juga, pernah nggak perkutut kalian berbunyi di tengah malam? Dan biasanya terjadi sekitar jam berapa? Saya penasaran membaca pengalaman sahabat sudut perkutut dari berbagai daerah di Indonesia. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka pembahasan seputar perkutut. Subscribe channel Sudut Perkutut dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita dan pembahasan menarik berikutnya. Sekarang, mari kita cari tahu. Apa sebenarnya arti ketika burung perkutut berbunyi di tengah malam? Sahabat Sudut Perkutut. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Tadi kita sudah bicara tentang satu kejadian yang mungkin pernah dialami sebagian penghobi perkutut. Burung yang biasanya diam ketika malam, tiba-tiba berbunyi. Dan anehnya, bunyinya muncul ketika rumah sudah benar-benar sepi. Nah, sebelum kita langsung menganggapnya sebagai pertanda buruk atau sesuatu yang menyeramkan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Karena ternyata, cerita tentang perkutut yang berbunyi tengah malam tidak sesederhana soal mistis. Ada budaya, ada pengalaman orang-orang zaman dulu, ada cara manusia membaca alam, dan ada satu hal yang sering dilupakan. Kadang sebuah mitos tidak dibuat untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat manusia lebih peka. Lalu, sebenarnya bagaimana kita memahami kejadian ini? Mari kita mulai dari satu hal yang paling sederhana. Kenapa suara perkutut di tengah malam terasa berbeda? Coba sahabat sudut perkutut bayangkan, kalau perkutut berbunyi jam 7 pagi, mungkin kita tidak akan terlalu memikirkannya. Kita malah senang. Apalagi kalau suaranya bagus, manggungnya rajin, dan terdengar nyaman di telinga. Tapi bagaimana kalau suara yang sama muncul di tengah malam? Suasana langsung berubah. Kenapa? Karena pada jam seperti itu, hampir semua aktivitas manusia berhenti. Jalanan mulai sepi, televisi sudah dimatikan, orang-orang sudah tidur, suara kendaraan semakin jarang. Bahkan suara daun yang bergesekan saja bisa terdengar lebih jelas. Dalam keadaan seperti itulah, suara perkutut menjadi terasa jauh lebih kuat. Bukan karena volumenya berubah, tapi karena suasana di sekelilingnya berubah. Dan disinilah pikiran manusia mulai bekerja. Kita mulai bertanya, kenapa burung ini bunyi sekarang? Apakah ada sesuatu di luar rumah? Apakah ada hewan yang mendekati sangkar? Atau jangan-jangan ini benar pertanda seperti yang sering diceritakan orang-orang dulu? Pertanyaan seperti itulah yang kemudian hidup selama bertahun-tahun. Diceritakan dari orang tua kepada anak, dari kakek kepada cucu, dari satu kampung ke kampung lainnya, sampai akhirnya, suara perkutut di tengah malam tidak lagi dianggap hanya sebagai suara burung. Bagi sebagian orang, ia berubah menjadi sebuah tanda. Tapi tanda tentang apa? Nah, disinilah ceritanya mulai semakin menarik. Kenapa perkutut dianggap begitu istimewa? Sahabat sudut perkutut. Orang dulu tidak melihat perkutut hanya sebagai burung peliharaan, terutama dalam sebagian tradisi masyarakat Jawa. Perkutut punya tempat tersendiri. Ada yang mengaitkannya dengan ketentraman. Ada yang menghubungkannya dengan kewibawaan. Ada juga yang percaya bahwa perkutut tertentu bisa membawa suasana baik bagi pemilik dan rumahnya. Menariknya, perkutut memang punya karakter suara yang berbeda. Tidak keras seperti ayam jantan. Tidak seramai burung-burung kecil yang bergerombol. Suaranya lebih tenang, berulang, dan punya irama yang khas. Karena itu, bagi sebagian orang dahulu, memelihara perkutut bukan sekadar memiliki burung. Ada rasa di dalamnya, ada ketekunan, ada hubungan antara pemilik dan burung yang dirawatnya setiap hari.
Pemilik yang sudah lama memelihara perkutut biasanya hafal kebiasaannya. Kapan burung itu aktif, kapan biasanya diam, kapan mulai berbunyi, dan bagaimana karakter suaranya. Maka ketika kebiasaan itu berubah, pemilik tentu akan sadar. Bayangkan, setiap malam burung itu selalu diam. Tapi pada suatu malam, tepat ketika suasana sedang sunyi, ia tiba-tiba berbunyi berkali-kali. Wajar kalau orang bertanya-tanya. Dan dari pengalaman-pengalaman seperti inilah cerita mulai berkembang. Namun ada satu hal penting. Tidak semua daerah ternyata memiliki tafsir yang sama. Satu suara, tapi bisa memiliki banyak tafsir. Ini penting, sahabat sudut perkutut. Kalau kita mendengar cerita orang-orang dulu tentang perkutut berbunyi tengah malam, jangan langsung menganggap ada satu arti yang berlaku untuk semuanya. Tidak begitu. Tradisi lisan memang unik. Satu daerah bisa punya cerita berbeda dengan daerah lain. Bahkan dalam satu daerah, antara satu keluarga dengan keluarga lainnya bisa punya penafsiran yang berbeda. Ada yang mengatakan, perkutut berbunyi tengah malam menandakan akan ada seseorang datang. Ada yang menganggapnya sebagai pengingat bahwa penghuni rumah harus lebih waspada. Ada pula yang mengaitkannya dengan kondisi atau suasana rumah, sementara orang lain mungkin sama sekali tidak menganggapnya sebagai pertanda. Mereka melihatnya sebagai perilaku burung biasa, karena burung bisa saja terganggu oleh suara, oleh cahaya, oleh hewan lain, oleh perubahan cuaca, atau sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, di titik ini kita menemukan sesuatu yang menarik, satu kejadian, tapi bisa melahirkan banyak sekali tafsir. Pertanyaannya kemudian, kenapa orang zaman dulu suka memberikan makna pada perubahan kecil seperti ini? Jawabannya mungkin jauh lebih masuk akal daripada yang kita bayangkan, karena dahulu, kepekaan terhadap alam merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Mitos atau cara orang dulu membaca alam. Sahabat sudut perkutut, coba bayangkan kehidupan puluhan atau bahkan ratusan tahun lalu. Belum ada kamera CCTV, belum ada lampu terang di setiap sudut rumah, belum ada aplikasi cuaca di ponsel, belum ada sensor keamanan. Manusia harus mengandalkan mata, telinga, pengalaman, dan kepekaan. Petani melihat langit untuk memperkirakan hujan. Nelayan memperhatikan arah angin sebelum pergi. Orang di rumah memperhatikan suara hewan di halaman. Karena terkadang, perubahan kecil memang bisa memberitahu bahwa ada sesuatu yang berubah di sekitar mereka. Seekor burung yang tiba-tiba gelisah bisa membuat penghuni rumah memeriksa keadaan. Suara hewan yang tidak biasa bisa membuat orang lebih berhati-hati. Jadi ketika orang tua dulu mengatakan, kalau perkutut bunyi malam-malam, jangan diabaikan. Bisa jadi pesan di baliknya bukan sekadar soal hal gaib. Bisa jadi pesannya sederhana. Perhatikan keadaan sekitar. Jangan lengah. Jangan menganggap semua perubahan sebagai sesuatu yang biasa. Dan kalau dipikir-pikir, nasihat seperti ini masih masuk akal sampai sekarang. Karena kalau burung yang biasanya tenang tiba-tiba berubah perilaku, tentu tidak ada salahnya kita melihat kondisi di sekitarnya. Apakah ada sesuatu yang mengganggunya? Apakah ada suara? Apakah ada cahaya? Atau ada hewan lain yang mendekat? Tetapi ternyata masih ada lapisan lain. Karena bagi masyarakat dulu, rumah bukan sekadar bangunan. Perkutut dan makna sebuah rumah-rumah bagi orang-orang dahulu punya makna yang sangat dalam. Rumah bukan cuma tempat tidur, bukan cuma tempat makan. Rumah adalah tempat keluarga berkumpul, tempat anak tumbuh, tempat orang tua berdoa, tempat rezeki dicari dan dinikmati, tempat berbagai masalah keluarga muncul dan diselesaikan. Karena itu, apapun yang terjadi di sekitar rumah sering dianggap berkaitan dengan kehidupan penghuninya, termasuk suara hewan, termasuk suara perkutut. Karena perkutut dipelihara dekat dengan manusia, perubahan perilakunya mudah sekali dikaitkan dengan keadaan rumah. Saat perkutut tenang, orang merasakan ketentraman. Saat perkutut tiba-tiba gelisah atau berbunyi pada waktu tidak biasa, orang pun mulai bertanya, apakah rumah ini sedang baik-baik saja? Apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikan? Dan sekali lagi, kita tidak sedang mengatakan bahwa semua tafsir tersebut pasti benar. Yang sedang kita lihat adalah bagaimana sebuah masyarakat memberi makna kepada kejadian di sekelilingnya. Karena mitos tidak selalu bekerja seperti ilmu pengetahuan. Mitos bekerja melalui cerita, melalui simbol, dan melalui sesuatu yang sangat kuat, yaitu ingatan. Makanya, cerita seperti ini bisa bertahan puluhan tahun, bahkan ketika zaman sudah berubah. Tapi ada satu hal lagi yang membuat cerita tentang perkutut tengah malam terasa begitu kuat, yaitu pikiran kita sendiri. Kenapa malam membuat semuanya terasa lebih misterius? Pernah nggak, sahabat sudut perkutut, mendengar suara kecil di malam hari lalu langsung merasa ada sesuatu? Padahal kalau suara yang sama terdengar siang hari, kita mungkin tidak peduli. Itulah uniknya suasana malam.
Ketika lingkungan sepi, perhatian kita menjadi jauh lebih tajam. Suara kecil terasa besar, gerakan sedikit terlihat mencurigakan, dan pikiran punya lebih banyak ruang untuk membayangkan sesuatu. Apalagi kalau sebelumnya kita pernah mendengar cerita dari orang tua. Misalnya, jangan abaikan kalau burung berbunyi tengah malam. Kalimat itu bisa tersimpan bertahun-tahun di kepala. Lalu suatu malam, perkutut benar-benar berbunyi. Maka ingatan lama itu muncul kembali, dan tiba-tiba suara yang sebenarnya sederhana terasa memiliki arti yang sangat besar. Itulah salah satu alasan kenapa banyak cerita dan mitos malam hari begitu membekas. Malam memberi ruang untuk imajinasi, untuk ingatan, dan untuk rasa penasaran. Tetapi sahabat sudut perkutut, setelah mendengar semua ini, mungkin pertanyaan terbesarnya masih belum terjawab. Kalau perkutut kita sendiri benar-benar berbunyi tengah malam, apa yang sebaiknya kita lakukan? Takut? Keluar rumah? Menganggapnya pertanda buruk? Atau cukup tidur lagi? Nah, ini bagian yang menurut saya paling penting. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama, jangan langsung panik. Ini yang paling penting. Jangan baru mendengar suara sekali atau dua kali lalu pikiran langsung kemana-mana. Tenangkan diri. Kemudian dengarkan. Apakah burung hanya berbunyi sebentar atau terus-menerus? Setelah itu, periksa keadaan di sekitar sangkar dengan tenang. Karena seperti yang kita bahas tadi, burung bisa bereaksi terhadap kondisi lingkungan. Mungkin ada suara, ada cahaya, ada hewan lain, atau ada sesuatu yang membuatnya terganggu. Selanjutnya, perhatikan apakah kejadian itu hanya berlangsung satu malam atau berulang. Kalau hanya sesekali, bisa jadi memang ada perubahan kecil di lingkungannya. Tapi kalau terus berulang, berarti ada baiknya kita lebih memperhatikan pola dan keadaan di sekitar burung tersebut. Kemudian, bagi sahabat sudut perkutut yang masih memegang kepercayaan atau cerita dari orang tua, tidak ada salahnya menghormati warisan tersebut. Kita tidak perlu mengejek, kita juga tidak perlu memaksakan orang lain untuk percaya. Karena setiap daerah punya cerita, setiap keluarga punya pengalaman, dan setiap orang punya cara sendiri dalam memaknai tradisi. Yang paling penting, jangan sampai rasa takut membuat kita kehilangan akal sehat. Karena mungkin inilah pesan paling berharga dari cerita tentang perkutut yang berbunyi tengah malam. Bukan soal kita harus percaya atau tidak percaya, tetapi soal jangan menjadi manusia yang terlalu lengah. Perhatikan lingkungan, perhatikan perubahan kecil, dan dengarkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Karena orang-orang dahulu hidup dengan cara seperti itu. Mereka dekat dengan alam, mereka membaca tanda, mereka mengingat pengalaman. Lalu pengalaman itu diwariskan dalam bentuk cerita. Cerita itulah yang hari ini kita sebut mitos. Jadi, apa sebenarnya arti perkutut berbunyi tengah malam? Kalau kita tarik semuanya menjadi satu kesimpulan, jawabannya ternyata tidak cuma satu. Menurut kepercayaan yang berkembang di sebagian masyarakat, suara perkutut tengah malam bisa dianggap sebagai sebuah pertanda atau peringatan. Tetapi arti pertanda tersebut bisa berbeda-beda, tergantung daerah, tergantung keluarga, dan tergantung cerita yang diwariskan. Sementara kalau kita melihatnya dari sisi perilaku burung, bisa saja perkutut berbunyi karena merespons sesuatu di lingkungannya. Jadi sahabat sudut perkutut, mungkin pertanyaan yang paling penting bukan apakah suara itu benar-benar pertanda, tetapi kenapa orang-orang dahulu menganggap suara itu penting? Dan jawabannya mungkin karena satu hal. Mereka tidak ingin manusia kehilangan kepekaan. Ketika alam berubah, mereka memperhatikan. Ketika hewan bertingkah tidak biasa, mereka mencari tahu. Ketika malam terasa berbeda, mereka menjadi lebih waspada. Dan mungkin itulah nilai yang masih bisa kita ambil sampai hari ini. Solusi dan pesan akhir. Jadi kalau suatu malam perkutut sahabat tiba-tiba berbunyi, jangan langsung takut. Tetap tenang. Perhatikan keadaan sekitar. Lihat apakah ada sesuatu yang mengganggu burung. Amati juga apakah kejadian tersebut berulang atau hanya sesekali. Dan yang tidak kalah penting, hormati cerita dan kepercayaan yang diwariskan orang-orang dahulu, tetapi tetap gunakan pertimbangan yang tenang dalam menyikapinya. Karena terkadang warisan leluhur bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang tidak terlihat. Kadang ia sedang mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana. Jangan terlalu sibuk sampai kita berhenti memperhatikan sekitar. Jangan terlalu merasa tahu sampai kita berhenti mendengarkan. Dan jangan terlalu cepat menganggap sesuatu tidak berarti hanya karena kita belum memahami ceritanya. Sahabat sudut perkutut, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah perkutut di rumah kalian berbunyi tengah malam? Dan setelah itu, apakah pernah terjadi sesuatu yang tidak biasa? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan juga kalian berasal dari daerah mana. Saya yakin, setiap daerah punya cerita yang berbeda.
Dan mungkin pengalaman sahabat justru menjadi cerita menarik yang akan kita bahas di video sudut perkutut berikutnya. Kalau pembahasan ini bermanfaat dan menemani sahabat sudut perkutut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel sudut perkutut, dan nyalakan loncengnya. Karena masih banyak cerita tentang perkutut, mitos, filosofi, dan warisan orang-orang dahulu yang ternyata punya makna jauh lebih dalam daripada yang selama ini kita bayangkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga perkutut sahabat selalu sehat. Semoga rumah kita selalu diberi ketentraman. Dan semoga kita semua selalu diberikan kebaikan serta perlindungan dalam menjalani kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.